Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mata kuliah lingkungan bisnis kelas E013 dengan dosen pengampu Bu Putri ingin memaparkan materi yakni mengelola lingkungan politik dalam organisasi bisnis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Lirit Kartika dengan NPM akhir 053, yang kedua ada Lira Agustina dengan NPM akhir 060, lalu ada Asilatus Zuhro dengan NPM akhir 065, lalu ada Naila Salsabila dengan NPM akhir 067, lalu ada Anastasia dengan NPM akhir 069, dan terakhir saya sendiri, Eka Melina dengan NPM akhir 145. Nah, apa sih lingkungan politik internasional itu? Nah, lingkungan politik internasional adalah keseluruhan sistem dan keputusan politik yang berasal dari pemerintah, lembaga internasional, serta hubungan antar negara yang memengaruhi aktivitas bisnis. Lingkungan ini beroperasi pada berbagai tingkat, lokal hingga global, dan menjadi faktor penting dalam menentukan arah serta kondisi operasional organisasi dalam konteks global. Hal ini penting bagi bisnis karena yang pertama menentukan regulasi, kebijakan, dan aturan main bisnis. Yang kedua mempengaruhi stabilitas serta tingkat risiko investasi. Ketiga menjadi dasar keputusan ekspansi ke pasar internasional. Keempat berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi seperti pajak atau perdagangan. Dan yang terakhir mempengaruhi hubungan global dan akses pasar. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak keputusan politik pada berbagai skala geopolitik. Di era modern ini, dinamika politik itu sangat mempengaruhi dunia bisnis melalui beberapa aspek utama. Yang pertama itu adanya multi-level kebijakan. Saat ini, dunia bisnis tidak bisa berdiri sendiri karena dikepung oleh regulasi dari 4 tingkat sekaligus, mulai dari skala global, regional, nasional, hingga lokal. Yang kedua itu ada dinamika ancaman versus peluang. Perubahan politik baik yang terjadi secara mendadak maupun bertahap selalu memiliki dua sisi mata uang. Perubahan tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi satu perusahaan, namun di sisi lain justru menjadi berkah atau peluang besar bagi perusahaan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada dominasi kekuatan global. Lembaga internasional seperti WTO atau korporasi transnasional kini menjadi kekuatan luar biasa untuk membuka ataupun merestrukturisasi pasar internasional yang bernilai triliun dolar. Yang keempat itu terjadinya simbiosis bisnis politik. Hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha sejatinya saling memanfaatkan. Pemerintah sangat membutuhkan lapangan kerja yang diciptakan oleh investor, sementara pengusaha membutuhkan regulasi yang memihak dari para politisi. Nah, yang terakhir itu adanya pelemahan peran negara. Arus globalisasi membuat batas-batas negara menjadi semakin memudar. Akibatnya, pemerintah nasional saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kendali ekonomi yang dominan. Baik, perkenalkan nama saya Lira Agustina, NPM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sikap terhadap peran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian dan bisnis internasional terus mengalami perubahan mengikuti kondisi politik, ekonomi, dan globalisasi. Nah, dahulu pemerintah lebih banyak mengontrol kegiatan ekonomi, namun sekarang banyak negara mulai memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sektor swasta dan perdagangan internasional. Nah, pemerintah itu memiliki beberapa peran penting seperti mengatur pajak dan perdagangan, membuat kebijakan impor dan ekspor, memberikan subsidi kepada perusahaan, menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta mengawasi investasi asing. Nah, perubahan kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak besar terhadap perubahan internasional. Misalnya, kebijakan yang mendukung investasi dapat mempermudah perusahaan asing masuk ke suatu negara. Sebaliknya, aturan terlalu ketat dapat menghambat kegiatan bisnis internasional. Selain itu, perubahan tarif pajak dan bea impor juga dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sikap pemerintah sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis internasional dan perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kebijakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Anastasia Salsai Sabrina Erari dengan NPM 250130100169. Saya akan membahas mengenai negara bangsa dalam politik internasional.
Jadi, perlu kita ketahui, negara bangsa national state menurut DAF itu negara bangsa adalah unit politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah, rakyat, dan sumber dayanya sendiri, yang menjadi faktor utama dalam punggung politik internasional. Kemudian peran politik internasional. Yang pertama, pelaku kebijakan berdaulat negara bangsa membuat kebijakan sendiri yang mempengaruhi arus perdagangan, investasi, dan hubungan bisnis antar negara. Yang kedua, itu ada faktor dalam perjanjian internasional. Negara bangsa terlibat dalam negosiasi, aliansi, dan organisasi internasional, WTO, PBB, yang membentuk aturan main global. Yang ketiga itu ada peraturan lingkungan bisnis negara bangsa menentukan regulasi, tarif, dan hukum yang langsung berdampak pada operasional perusahaan multinasional. Keempat, ada penjaga kepentingan nasional. Setiap negara bangsa bertindak atas dasar kepentingan nasionalnya, mulai dari ekonomi, keamanan, dan ideologi, yang sering menimbulkan gesekan atau kerjasama antar negara. Intinya, menurut DAF itu, bahwa negara bangsa bukan sekedar batas geografi, melainkan kekuatan politik aktif yang membentuk lingkungan internasional tempat organisasi atau perusahaan beroperasi dan harus beradaptasi. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai di luar negara bangsa, yaitu organisasi politik dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmita Zulkifli dengan NPM akhir 065. Dalam lingkungan politik internasional ini, hubungan antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah suatu negara saja, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai organisasi-organisasi politik di dunia. Organisasi-organisasi ini dibentuk untuk menciptakan kerjasama secara internasional, menjaga stabilitas dunia, serta membantu hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara. Nah, salah satu contoh organisasi politik dunia adalah yang pertama ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB ini berperan dalam menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik antar negara, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan. Selain itu, terdapat juga organisasi WTO atau World Trade Organization. WTO ini merupakan organisasi yang mengatur perdagangan internasional agar berjalan lebih adil dan teratur. Nah, organisasi ini membantu negara-negara dalam menyelesaikan masalah perdagangan dan menciptakan aturan yang digunakan dalam perdagangan global. Nah, kemudian yang ketiga ada Uni Eropa atau European Union, yaitu organisasi kerjasama negara-negara yang ada di Eropa dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, Uni Eropa ini mempermudah kerjasama perdagangan, penggunaan mata uang bersama, serta memperkuat hubungan antar negara anggotanya. Kemudian keempat, ada di kawasan Asia Tenggara terdapat ASEAN atau Association of South Asian Nations. ASEAN bertujuan meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara agar hubungan antar negara tersebut tetap berjalan secara harmonis. Keberadaan politik dunia ini dalam hal organisasi juga sangat berpengaruh terhadap bisnis internasional. Organisasi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional, menciptakan aturan global, serta mendukung kerjasama ekonomi antara negara. Selain itu juga bisa membantu menjaga stabilitas politik dan ekonomi dunia yang saat ini membutuhkan dalam kegiatan bisnis secara internasional. Perkenalkan, nama saya Eka Melina dengan NPM akhir 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko politik dan bisnis internasional. Sebelum itu, kita akan mendefinisikan dari risiko politik. Jadi, risiko politik adalah potensi kerugian finansial, operasional atau strategis yang dihadapi oleh perusahaan akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah, keputusan politik, atau ketidakstabilan sosial politik di negara tempat perusahaan tersebut berinvestasi. Lalu, di sini ada jenis-jenis risiko politik. Yang pertama ada risiko makro.
yakni resiko yang berdampak pada seluruh perusahaan asing di negara tersebut tanpa terkecuali. Contohnya seperti terjadinya perang saudara, revolusi politik, kudeta pemerintahan, atau kerusuhan massal. Lalu yang kedua ada resiko mikro, yakni resiko yang hanya berdampak pada industri, sektor, atau perusahaan asing tertentu saja. Contohnya seperti pajak khusus untuk industri pertambangan asing, regulasi ketat mengenai emisi untuk pabrik otomotif tertentu, atau kewajiban kandungan lokal pada industri teknologi. Lalu di sini ada bentuk-bentuk nyata resiko politik dalam bisnis. Yang pertama ada nasionalisasi atau ekspropriasi, lalu yang kedua ada restriksi operasional, lalu yang ketiga ada kontrol mata uang, dan yang terakhir ada perubahan regulasi dan pajak secara tiba-tiba. Dia hasil pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.